Om Swastiastu. Halo, nama saya Inyoman Sudire, merupakan owner dari Pertemuan City. Saya hari ini akan menceritakan bagaimana perkembangan Tenun City dari awal sampai akhir. Jadi, Pertemuan City itu bermula dari tahun 1998, di mana pada saat itu Pertemuan City ini memiliki beberapa tenun yang bermula dari pemilikan pertenunan Macan. Kemudian berkembang menjadi pemilikan pertenunan ATBM. Dan pada mulanya memang pertenunan ini dikelola oleh istri saya sendiri, dan kegiatan itu dilakukan lebih awal. Jadi tahun 1998 itu adalah mulai Pertemuan City memiliki perizinan yang resmi. Makanya Pertemuan City secara resmi itu dianggap berdiri tahun 1998. Nah, kebetulan ini istri saya sudah duduk di samping saya. Inilah istri saya, mantan pacar saya dulu sudah menjadi istri saya sekarang. Beliaulah yang merintis pertama kali Pertemuan City ini. Kemudian saya hanya membantu bagaimana penyempurnaan dari Pertemuan City ini sendiri. Pada saat pensiun, saya mempelajari tenun itu apakah bisa dikomputerisasi, yaitu dengan di digital. Nah, ternyata prosesnya bisa. Jadi proses desainnya kami buat dengan komputer, dan itu memang bisa. Ini adalah motif mawar yang kita gambar menggunakan komputer dengan aplikasi Corel Draw 16. Jadi nampaknya kalau di benang ini gambarnya adalah seperti ini penampakannya. Jadi dia merupakan grid-grid, dibuat grid yang berjarak 1 cm 1 cm. Kalau kita besarkan gambarnya adalah begini, dia nampak 1 cm 1 cm. Kemudian di sini kelihatan angka-angka yang menggambarkan berapa jumlah grid yang ada. Ini kalau kita lihat, grid yang dipergunakan adalah 64, 80, ya 64. Jadi gambar ini, desain ini adalah memerlukan 64 bulir pempenan. Nanti lebih detail akan kita tunjukkan apa yang disebut pempenan, apa disebut bulir. Nah, ini pekerjaan ngelos namanya. Ini dilakukan oleh nenek saya sendiri yang usianya sudah hampir 90 tahun. Jadi itulah uniknya tenun. Jadi tenun itu bisa menampung tenaga kerja dari usia muda sekali sampai usia yang sudah lanjut sekali. Ini adalah proses kita akan menggemar di benang yang sudah dipempen di penamplikan. Ini merupakan satu proses. Kita pasang gambarnya di benang. Nanti benang ini diwarnain pakai kuas. Kemudian hasil dari ngewarnain ini adalah seperti apa yang kita lihat di sini. Jadi seperti ini kita lihat hasil dari benang yang sudah diwarnain. Nah, inilah yang akan diikat. Yang ini memang pakarnya, tukang ikat yang bekerja dari lama. Dialah yang melatih siswa-siswa ke sini, termasuk juga mahasiswa-mahasiswa yang kemarin mengadakan workshop. Beliau yang melatih untuk mengikatnya. Nah, ini adalah tempat pencelupan alam yang saya ceritakan tadi. Jadi itu melakukan pencelupan dengan memasukkan benang ke dalamnya, dan di celup-celup alam itu adalah bahan dari secang. Kemudian ini adalah tawas untuk fitasinya, dan kemudian ini adalah tunjung untuk fitasinya juga. Dan di sini kita mempunyai
beberapa bahan baku dari gambir dan juga kayu merbau. Nah, ini kayu merbaunya bisa kita lihat begini warnanya. Kayu merbaunya ini akan menghasilkan warna coklat atau hijau muda kalau dia dipitasi dengan tawas ataupun dengan tunjung. Nah, ini terakhir dari proses tadi yang sudah kita ceritakan. Ini adalah proses tenun. Jadi proses tenun itu pertama sebenarnya nyuntik benang lusi. Benang lusi itu yang jajar, kemudian baru melakukan penenunan, yaitu memasang penampakan. Jadi pedoman dari penenunan adalah ini, ler ini. Jadi tukang tenun itu hanya melihat ini saja, melihat ler ini saja, dan motifnya otomatis dia akan keluar sendiri. Otomatis dia keluar sendiri. Kalau ini lernya kacau, ini ikut kacau juga. Ini adalah ruang penerimaan kain daripada para penenun, di mana para penenun itu melakukan penyetoran setelah biasanya melakukan penyetoran itu setelah selesai menenun satu penamplikan yang hasilnya kurang lebih 10-15 meter. Kemudian kain itu diperiksa oleh istri saya, kebetulan menjadi tukang catat daripada hasil penenunan ini. Yang dilihat adalah bagaimana hasil penenunan, apakah kurang geledegan, lernya kurang bagus, apakah motif itu sudah bagus dan lain sebagainya, sehingga selalu tukang tenun itu mendapat masukan supaya hasil dari tenun itu lebih baik. Jadi ini adalah merupakan ruang pelatihan di mana kita selalu memberikan pelatihan-pelatihan baik kepada generasi muda ataupun kepada tukang tenun yang telah bekerja di sini. Kita selalu meningkatkan dari kualitas dengan memberikan pengetahuan kepada tukang tenun, baik itu proses tenun maupun cara mempromosikan daripada proses ini semua. Jadi tukang tenun itu mengetahui cerita dari awal sampai akhir daripada tenun itu sendiri, sehingga dia bisa menceritakan setiap tamu yang ada ke sini akan tahu bagaimana dari proses tenun itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini adalah ruangnya yang cukup untuk menampung kurang lebih 20 orang. Kita selalu melakukan kegiatan pelatihan secara gantian di sini dengan mahasiswa ISI. Jadi ISI itu mengadakan workshop di sini untuk mengetahui bagaimana proses daripada tenun. Nah, khususnya dari situ mempelajari desain dengan sistem digital. Jadi setelah kain itu disetor di tempat meja istri saya oleh para pengrajin tenun, jadi kain ini akan kita pasang di showroom, di display di showroom, bagaimana nanti pembeli supaya lebih gampang untuk memilihnya. Semua kain ini terkumpul di sini. Kemudian ada juga beberapa diambil untuk dipasarkan di tempat-tempat toko kami yang ada di Pasar Seni Semarapura dan juga di Jalan Narakusuma Denpasar nomor 1. Itu diambil dari showroom di sini dan dicatat di sini pula. Demikian tadi saya sudah jelaskan bagaimana prosesi daripada memproduksi kain tenun dak di pertenunan Astiti. Selanjutnya saya berpesan kepada generasi muda, semuanya pasti bisa, sebab saya pun belajar dari awal bagaimana mengkolaborasikan antara budaya dan teknologi. Apalagi sekarang sedang digaungkan oleh pemerintah, literasi digital harus kita laksanakan dan kita sukseskan.